Jadi di bagian kewanitaan yang namanya mulut rahim itu akan ada semacam invasi dari sel kanker ya. Namanya disebabkan karena virus HPV ya. Jadi nanti dia itu akan menimbulkan suatu keganasan yang bisa menjalar ke seluruh tubuh kita ya ketika memang dia sudah mencapai suatu stadium yang sudah tinggi ya. Memang untuk CA cervix ini memang disebabkan karena virus HPV, human papilloma virus ini memang dia senangnya senangnya dia di mulut rahim. Gitu. Dia tidak senang di tempat lain. Dia senangnya di mulut rahim dan dia dibawa karena ada beberapa lifestyle ya, kebiasaan yang mengundang dia untuk datang ke situ. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan Bisa? Bertemu lagi dengan saya Kiki dalam podcast kesayangan kita, Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Hari ini saya tidak sendiri, di depan saya sudah ada narasumber kesayangan kita, Dr. Agustin Linda Astuti, spesialis obstetri dan ginekologi. Selamat datang Dr. Linda. Selamat datang kembali Mbak Kiki. Bagaimana kabarnya dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali hari ini kita kedatangan Dr. Linda kembali. Bulan lalu Dr. Linda juga hadir di podcast Bisa Sehat nggih dokter nggih. Membawa tema keputihan pada wanita nggih dokter nggih. Keputihan. Itu materi yang dibawakan oleh Dr. Linda lengkap sekali, mulai dari keputihan yang normal dan tidak normal, pencegahannya, gejala, bahaya apa yang bisa ditimbulkan dan lain-lainnya. Semua seluk-beluk soal keputihan dibahas oleh Dr. Linda. Jadi teman-teman kawan Bisa yang mungkin belum nonton video itu bisa ditonton ya. Nanti linknya kita akan sematkan di description box. Oke. Menurut artikel yang dikeluarkan oleh portal berita Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 16 Desember 2023 disebutkan ada sekitar 234.000 masyarakat Indonesia yang meninggal karena kanker, di mana kanker serviks menempati urutan kedua penyebab terbanyak yang menyebabkan wanita Indonesia meninggal. Oleh karena itu, Dr. Linda hadir ke sini ke podcast Bisa Sehat untuk mengulik tentang kanker serviks dengan tema kanker serviks pembunuh kedua wanita di Indonesia. Oke. Sebelum itu, jangan buru-buru dulu, kawan bisa subscribe, like, dan komen, dan serta nyalakan bel notifikasi. Jadi kawan bisa tidak ketinggalan informasi penting tentang kesehatan lainnya. Oke, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab nih dokter. Tadi disebutkan mortalitasnya, angka kematiannya cukup tinggi gitu. Betul. Itu sebenarnya kanker serviks itu apa dokter? Yang diserang bagian mana dari si wanita ini dokter? Bisa dilanjutkan. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Kiki ya. Jadi topik kita pada pagi hari ini memang cukup menarik ya, karena CA cervix ini sesuatu yang tidak asing ya, terutama untuk kaum hawa. Jadi CA cervix ini namanya CA ya. Jadi CA itu kanker. Jadi itu suatu keganasan di mulut rahim ya. Jadi di bagian cervix ya. Kalau istilah kedokterannya itu cervix. Jadi di bagian kewanitaan yang namanya mulut rahim itu akan ada semacam invasi dari sel kanker ya. Namanya disebabkan karena virus HPV ya. Jadi nanti dia itu akan menimbulkan suatu keganasan yang bisa menjalar ke seluruh tubuh kita ya ketika memang dia sudah mencapai suatu stadium yang sudah tinggi ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang bisa dicegah ya gitu. Jadi kita nanti bisa membahasnya lebih lanjut lagi ya untuk penyakit yang satu ini gitu. Ya, baik dokter. Tentang penyebab kanker serviks salah satunya dari virus HPV nih dokter. Betul, ya. Ini virus yang disebabkan oleh apa dokter? Ya, jadi virus ini merupakan salah satu yang menyebabkan ya. Memang dari penelitian memang untuk CA cervix ini memang disebabkan karena virus HPV, human papilloma virus ini memang dia senangnya senangnya dia di mulut rahim. Gitu. Dia tidak senang di tempat lain. Dia senangnya di mulut rahim dan dia dibawa karena ada beberapa
lifestyle ya, kebiasaan yang mengundang dia untuk datang ke situ. Gitu. Contohnya Ya. dokter. Contohnya, nah ini memang salah satu yang menyebabkan terjadinya resiko ya kanker mulut rahim ya. Yang pertama adalah berganti-gantian pasangan. Ya, kemudian faktor resiko yang lain itu seperti banyak anak ya. Kemudian dia sebelumnya ya lebih dini terjadinya suatu pernikahan ya, sehingga dia melakukan hubungan seksualnya itu lebih dini lagi. Nah, kemudian ya lifestyle yang lain seperti merokok ya, kemudian juga apa namanya mengkonsumsi obat-obatan yang bisa menurunkan imunitas, itu juga bisa menyebabkan terjadinya kanker mulut rahim, karena kan imunitas dan kekebalan tubuh kita berkurang. Ya, seperti baik, itu. dokter. Dan di virus HPV ini banyak macamnya, ada sekitar 40 tipe, tapi tidak semuanya menyebabkan kanker mulut rahim. Jadi ada beberapa yang memiliki resiko besar, resiko tinggi sama resiko rendah gitu. Oh gitu. 40 berapa tadi dokter? 41 sampai 42 tipe HPV. Ya. Cukup banyak nih. Cukup dokter. banyak variannya. Iya, Betul. Mereka senang sekali di mulut rahim ini. Cuma gitu. di mulut rahim. Iya, Tapi kalau jadi- dia sudah jadi kanker, baru metastasisnya ke Iya, kemana mana-mana. saja. Iya, kan kita nanti kanker mulut rahim ini banyak stadium ya. Dari stadium 1 itu juga masih ada bagian, nanti ada stadium 0 ya. Lesi prakanker juga ada. Jadi pembagiannya banyak. Gitu ya. Dan semuanya itu sebenarnya bisa dicegah gitu. Salah satu cara pencegahannya dokter. Ya itu yang pertama ya, itu ya dari lifestyle ya. Kita lifestyle, jangan berganti-ganti pasangan ya, kita konsisten ya sama pasangan ya. Kemudian memperbaiki pola hidup sehat, tidak boleh merokok. Kemudian menjaga sanitasi vagina ya. Misalkan kita ada gejala seperti keputihan, kita juga harus lebih aware ya, berhati-hati. Kemudian juga sakit saat berhubungan badan atau keluar darah pada saat setelah berhubungan badan, itu kita juga harus berhati-hati karena itu bagian dari gejala. Ya, baik. Screening penting ya, terutama pada wanita yang sudah menikah. Ya, kita harus melakukan screening pap smear ya, paling enggak 1 tahun sekali ya, kalau memang nggak ada gejala. Tapi kalau misalkan ada gejala, entah itu radang atau ada proses inflamasi yang lain seperti dari virus atau dari jamur, ya kita harus lebih sering lagi, paling nggak 3 atau 6 bulan tergantung dari hasil konsultasi dengan dokter ya. Seperti itu. Kemudian ada IVA ya, IVA itu kita screening di puskesmas biasanya ada. Jadi kita bisa melihat perubahan pakai asam asetat, kita masukkan di mulut rahimnya itu ditotol gitu ya. Nanti dia kelihatan di situ mulut rahimnya itu dia ada perubahan kontur dari warnanya. Kalau dia positif, dia berarti kita harus segera dia bawa ke fase selanjutnya untuk dilakukan kolposcopy. Nanti dilihat lagi pemeriksaannya pakai mikroskop ya. Jadi ada semacam pemeriksaan itu kita bisa lihat pakai mata gitu ya, pakai pembesar ya seperti mikroskop gitu. Kita langsung ke vaginanya, itu namanya kolposcopy. Nanti dari situ baru kita benar-benar kelihatan ini orangnya perlu diambil mulut rahimnya atau mau di krioterapi ya, mau di laser atau mau didinginkan. Nah, seperti itu. Sudah sampai stadium berapa juga bisa langsung ketahuan gitu? Iya, bisa ketahuan dari situ. Jadi nanti memang semuanya itu bertahap ya, tapi sebenarnya semua itu bisa dicegah ya. Bisa dicegah. Jadi sebenarnya penting untuk pencegahannya adalah screening dini gitu. Iya, betul. Yang disebutkan tadi dokter adalah satu lagi untuk terutama itu kan kalau yang sudah menikah ya. Jadi kalau sudah menikah kan kita pap smear sama IVA kan kita karena masuk ke vagina ya. Tapi kalau yang belum pap smear, untuk yang anak-anak remaja wanita itu kita menganjurkan untuk imunisasi. Vaksin HPV atau vaksin HPV. Oh, sudah ada nih dokter nih. Ada 2 merek yang selama internal, tapi nggak usah nyebut mereknya. Iya. Vaksin terutama untuk ya tadi yang punya faktor risiko tinggi ya. Kalau untuk wanita semua dianjurkan ya, terutama untuk anak-anak remaja, gadis anak usia di atas 17 tahun itu sudah bisa untuk di pap smear. Tidak ada batasan untuk di pap smear, untuk dilakukan vaksin gitu. Iya. Tidak ada batasan usia dokter, maksimal usia berapa? Nggak ada maksimal. Walaupun tapi itu harus satu seri ya. Jadi vaksin itu tidak boleh sekali. Jadi vaksin itu harus ada 3 kali berturut-turut. Itu masuk dalam satu seri. Kalau kita cuma satu suntikan aja itu nggak akan efektif untuk menimbulkan daya tahan, menimbulkan kekebalan tubuh. Oke.
Vaksinnya apakah cuma ditujukan untuk para wanita? Betul. Oh iya. Jadi untuk laki-laki enggak? Sebenarnya laki-laki bisa dianjurkan, tapi dia bukan untuk mencegah kanker mulut rahim karena dia kan nggak punya mulut rahim. Oh iya. Dia nanti mencegahnya ke CA rektum, kemudian CA prostat. Ya organ-organ Oke. kelamin laki-laki juga, Oh, iya, tapi iya, dia beda target, tujuannya, beda target karena organnya kan beda. Cuman dia bisa seperti itu. Jadi tapi lebih di ini karena dia memang untuk virus HPV-nya ini lebih banyak menyerang mulut rahim. Oke, gitu. baik, dokter. Lebih dianjurkan ke wanita. Kalau seumpamanya wanita yang sudah menikah atau yang sudah rutin untuk pap smear, apakah perlu untuk vaksin juga, dokter? Iya, Tetap ya, dokter tetap. ya. Oh. Jadi memang iya. syaratnya vaksin yang pertama itu dia pap smear-nya harus normal. Jadi kalau misalkan vaksinnya itu ada Hasilnya harus bagus gitu gitu. iya harus bagus baru kita bisa vaksin karena untuk menimbulkan kekebalan tubuh. Tapi kalau misalkan vaksinnya ini ada radang, ternyata sudah ada lesi prakanker, itu kita nggak bisa vaksin lagi. Itu harus diperbaiki karena apa? Vaksinnya sudah terlambat dengan adanya itu gitu. Jadi harus benar-benar clear dulu baru bisa vaksin. Makanya kita screening dulu. Baik. Jadi sebelum vaksin biasanya kalau untuk wanita yang sudah menikah Iya. di pap smear dulu. Pap smear kalau dulu. namanya Untuk bagus, screening. oke, Bagus, baru oke. lanjut vaksinnya Betul, gitu iya. ya, dokter. Oke, baik. Tetapi untuk vaksinnya sendiri kemarin kan saya juga sempat baca-baca, sempat mau ada digratiskan ya, dokter, Iya, dari betul. pemerintah ya. Jadi itu sudah masuk program sekolah sebenarnya. Untuk Untuk usia SD atau SMP kalau nggak salah itu sudah mulai sudah mulai diprogramkan, tapi memang masih dari sebagian di Indonesia ini mungkin masih ada jadi pilot project gitu loh. Jadi masih belum semuanya. Masih gitu. belum semua. Tapi sebagian itulah memang salah satu bentuk concern pemerintah untuk memang pencegahan kanker mulut rahim itu supaya kita bisa melakukan vaksin sedini mungkin untuk remaja. Gitu. Baik, Dilakukan vaksin. Berarti yang paling penting tadi untuk menekan angka kematiannya kan berarti pap smear atau deteksi dini betul. IVA, lalu kemudian vaksin, sama tadi boleh saya rangkum adalah jangan berganti-ganti pasangan. Betul, lifestyle. Jangan lifestyle-nya harus bersih, Betul. narkoba no. Terus alkohol, dokter. Iya, Alkohol juga jangan. gandengannya itu ya. Iya. Berarti mirip-mirip kayak HIV. Iya, betul. Oke, dokter. Kalau untuk pap smear sendiri di Rumah Sakit Dungus sudah ada gitu jadi untuk layanannya? program di Rumah Sakit Dungus kita ada program layanan pap smear. Jadi pap smear ini lebih cepat hasilnya. Kalau di tempat lain mungkin sekitar 2 minggu, kita bisa 1 minggu sudah jadi untuk hari kerja ya, dalam jangka waktu hari kerja kita dan bisa diambil langsung di poliklinik. Jadi nggak perlu kita transfer ke ruangan lain, di poliklinik kita bisa ambil, jadi nggak ribet pindah tempat. Kemudian juga reservasi juga bisa lewat online ya. Dan yang mengambil tentu saja dokter kandungan perempuan. Iya, sangat nyaman dan memudahkan untuk kawan bisa di rumah. Jadi kawan bisa yang mungkin ingin mencari informasi mengenai jadwal konsultasi dokter, ingin melakukan pelayanan seperti tadi contohnya pap smear dengan dokter Linda, lalu pendaftaran online atau info lain seputar rumah sakit kami RSUD Dungus, kawan bisa cek akun Instagram kami di rsud.jatimprov. Linknya nanti akan kami sematkan di description box ya. Selanjutnya, jadi untuk menekan angka mortalitasnya yang tinggi, tadi harus ditekan deteksi dini, pap smear IVA, vaksin, lalu pencegahan lifestyle. Jadi sebenarnya si kanker serviks ini bisa disembuhkan. Sangat bisa. Yang pertama, yang penting itu poinnya adalah sangat bisa dicegah. Sangat bisa dicegah karena CA cervix ini kita dari awal tuh sudah harus tahu. Kita bisa screening itu di puskesmas. Jadi tergantung kesadaran kita sebagai wanita untuk proaktif untuk men-screeningkan diri kita. Biasanya di puskesmas itu ada program IVA. IVA itu biasanya ada setiap 3 bulan sekali. Itu di puskesmas saja bisa kita. Di pap smear pun juga bisa di puskesmas. Jadi kita kesadaran kita untuk proaktif ya sebagai wanita untuk men-screeningkan diri kita supaya dari awal itu sudah tahu. Itu kalau kita sudah tahu itu bisa disembuhkan 100%. Jadi nggak sampai naik stadiumnya gitu. Dari lesi prakanker aja kalau kita sudah tahu dari awal itu sudah bisa disembuhkan. Sudah bisa disembuhkan. Iya.
begitu ya kawan bisa. Jadi tadi kan artikelnya sangat menyeramkan ya, seakan-akan ya pembunuh nomor 2 wanita di Indonesia, tapi sebenarnya masih bisa dicegah kalau seumpamanya wanita di Indonesia lebih aware dengan badannya dia sendiri, sering untuk cek secara berkala ke dokter kandungan, itu akan lebih cepat juga untuk tertangani dan masih bisa disembuhkan, masih ada kemungkinan untuk disembuhkan. Jadi nggak usah takut untuk ke dokter kandungan ya. Oke, terakhir dokter, boleh kan saya meminta pesan dari dokter Linda untuk kawan bisa di rumah mengenai kanker serviks? Oke, terima kasih ya Mbak Kiki. Jadi sobat bisa semuanya yang ada di rumah di mana saja, marilah kita untuk proaktif ya sebagai seorang wanita, baik itu yang remaja maupun yang sudah menikah, ibu-ibu, untuk datang mungkin ya ke Vaskes di tingkat pertama apabila ada program screening pap smear atau IVA ya, supaya kita bisa mengetahui lebih dini kondisi dari mulut rahim kita. Syukur-syukur bila kondisinya dalam batas normal, tidak ada radang, tidak ada apa istilahnya kalau orang awam itu bilang, dok ini ada nggak sariawan gitu ya, ada nggak sariawan di mulut rahim saya, atau misalkan kita ada gejala keputihan, segera datang ke puskesmas supaya bisa dideteksi lebih dini kira-kira penyebab keputihannya karena apa. Karena salah satu gejala dari CA cervix itu adalah keputihan yang bau ya, kemudian gatal, atau mungkin juga itu tadi, jadi setelah berhubungan keluar darah atau keluar siklus apa darahnya di luar siklus menstruasi. Oke. Jadi sangat berhubungan erat dengan video kita yang kemarin soal keputihan, jadi bisa ditonton ulang. Oke, baik. Terima kasih sekali Dokter Linda telah berkenan hadir dan informasinya padat sekali. Semuanya kayaknya udah dikumpas tuntas sama Dokter Linda. Gejalanya, terus apa yang harus kita lakukan, deteksi dininya, prosedur untuk vaksinnya tadi juga, prosedur untuk pap smear-nya juga. Semoga ilmu yang diberikan oleh Dokter Linda dapat bermanfaat untuk kami di sini dan kawan bisa di rumah. Oke, kawan bisa, sampai di sini podcast kita hari ini. Nantikan podcast kita selanjutnya dengan tema yang tentunya lebih menarik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.